everyone, welcome to my channel, Inggrisan You. Today we are going to discuss how to use at, on, and in correctly. Kalau pada video yang lalu saya sudah membahas tentang preposition pada umumnya, nah dalam video kali ini saya akan lebih berfokus pada 3 preposisi ini, yaitu at, on, dan in. Nah, when to use at, on, and in. Nah, saya akan menjelaskan penggunaan at, on, in ini dalam 2 tipe preposition. Yang pertama yaitu preposition of time atau waktu. Bagaimana kita menggunakan at, on, dan in jika kita berbicara tentang waktu. Nah, at itu digunakan for the time of day. Ketika kita mengucapkan waktu dalam hari, maka kita menggunakan at. Contohnya, at 5 o'clock, at 11:45. Jadi kita menunjuk ke arah waktu, jam 5, jam 11:45. Atau waktu spesifik dalam suatu hari, at noon, pada saat tengah hari, at lunchtime, saat makan siang, at midnight, saat tengah malam. Nah, jadi pada waktu-waktu spesifik ini kita menggunakan at. Sedangkan on kita gunakan for days and dates. Jadi untuk hari dan tanggal kita menggunakan on. Contohnya on Friday pada hari Jumat, on Sundays pada setiap hari Minggu, on 12 January 2009. Kita juga menggunakan on pada hari-hari perayaan, ya. Contohnya on my birthday. Lalu kapan kita menggunakan in? In digunakan for longer periods, jadi untuk waktu-waktu yang lebih panjang. Contohnya bulan, tahun, musim. So in October, in the winter, in 1977, in the Middle Ages, in the past, in the future. Jadi kita menggunakan in untuk periode yang lebih lama. Nah, di samping itu, kita juga menggunakan at untuk festive periods. Untuk waktu-waktu seperti perayaan atau holidays, ya. Contohnya at Christmas, at New Year. Christmas atau New Year adalah suatu perayaan yang biasanya kita tidak hanya rayakan dalam satu hari, tapi bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Nah, tapi kalau kita mau menyebutkan harinya, kita menggunakan on. Jadi kita mengatakan on Christmas Day, on New Year's Eve. Oke, bisa dibedakan ya. Ketika kita merujuk pada masa perayaan itu, kita menggunakan at Christmas. Karena Christmas itu bisa sometimes the whole December, bahkan sampai seluruh bulan Desember itu orang merayakan Christmas, gitu ya. New Year juga kita tidak hanya rayakan pada 1 Januari, tapi bahkan sampai 10 Januari, 15 Januari itu kita masih dalam masa-masa tahun yang baru. Nah, itu kita bisa mengatakan at New Year. Tapi ketika kita emphasize atau menekankan pada harinya atau malam tahun barunya, kita gunakan on Christmas Day, on New Year's Eve. Oke. Dan contoh lain misalnya at the weekends. Weekend juga adalah suatu periode yang biasa dianggap sebagai holiday atau perayaan, karena biasanya pada saat weekend kita tidak bekerja, gitu ya, kita beristirahat. Nah, itu kita bisa menyebutnya at the weekends. Tapi ini ada sedikit perbedaan. At the weekends biasanya digunakan pada British English. Sedangkan pada American English mereka menggunakannya on the weekends. Wah, jangan bingung ya. Jadi untuk weekends kita bisa menggunakan at atau on. Itu sama-sama betul. Tapi memang penekanannya at the weekends itu lebih banyak digunakan di British English, sedangkan on the weekend is preferred by American English. Nah, selain itu, in juga digunakan for period of time of day. Jadi in tidak hanya digunakan untuk masa waktu yang panjang seperti bulan dan tahun, tapi juga untuk masa waktu yang agak panjang di dalam satu hari. Contohnya in the morning. Pagi itu range waktunya cukup panjang, mulai dari matahari terbit sampai agak siang. Itu kita masih mengatakan morning atau pagi. Nah, kita menyebutnya in the morning, in the evening, in the afternoon. Lalu kenapa tadi kok at noon, at midnight? Apa bedanya? Kenapa nggak at morning? Begitu ya. Nah, kalau noon, midnight itu lebih spesifik. Jadi jangka waktunya tuh lebih pendek.
Noon itu siang hari, tengah hari. Midnight, tengah malam. Jadi at ini biasanya dipakai kalau waktunya lebih spesifik. Sedangkan in itu kalau ada jangka waktu tertentu yang lebih panjang gitu ya. Jadi kalau pagi atau sore, malam hari itu cukup panjang. Kalau kita mengatakan evening itu bisa dari matahari terbenam sampai tengah malam, itu masih bisa disebut sebagai evening. Tapi kalau midnight itu ya jam 12 malam ya, atau kurang lebih hanya kurang lebih beberapa menit. Atau noon itu tengah hari. Jadi jam 12 siang ya plus minus beberapa menit. Karena itu kita menggunakan at ya. Jadi kalau at itu lebih spesifik dalam waktu itu, hanya plus minus sedikit. Sedangkan in itu lebih panjang. In the morning, in the evening, in the afternoon, seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Nah, tapi ada tapinya. Ketika kita mengucapkan periode waktu dalam sehari ini, ketika kita menyebutkan harinya, kita tidak lagi menggunakan in, tapi kita menggunakan on. Contohnya, on Saturday morning. Ya, ketika kita hanya menyebutkan pagi hari, kita menggunakan in the morning. Tapi kalau kita menambahkan harinya, Sabtu pagi, kita harus menggunakan on Saturday morning, on Thursday evenings. Ya, jadi setiap kali ada harinya, kita menggunakan on. Ya, ingat tadi ya, ada on Christmas Day, on Saturday morning, on Thursday evening, on Monday afternoon. Oke, cukup jelas ya. Selain dari ini ada beberapa penggunaan lainnya. We use at in these expressions. Jadi ada beberapa ekspresi yang kita selalu menggunakan at. Contohnya, at the moment atau at present, pada saat ini. Ya, contoh dalam kalimat, Mr. John is busy at the moment, or Mr. John is busy at present. Jadi saat ini Mr. John lagi sibuk. Kemudian ada juga at the same time. Daniel and I arrived at the same time. Daniel dan saya tiba pada waktu yang bersamaan. Lalu kita juga menggunakan in to say a period of time in the future or how long it takes to do something. In juga bisa kita gunakan untuk mengatakan periode waktu tertentu di masa depan atau juga berapa lama kita melakukan sesuatu. Contohnya ya, the bus will arrive in a few minutes. Bisnya akan tiba dalam beberapa menit. Jadi bisnya belum tiba, masih in the future. Jadi a few minutes from now. Jadi beberapa menit dari sekarang bisnya akan tiba. So we say the bus will arrive in a few minutes. Kita menggunakan in. Ya, another example. They are getting married in 6 months. Mereka akan menikah dalam waktu 6 bulan. Maksudnya 6 months from now. Jadi 6 bulan ke depan, 6 bulan dari sekarang mereka akan menikah. Cukup jelas ya. Jadi in digunakan to say a period of time in the future. Jadi dari sekarang sampai suatu waktu di masa yang akan datang. Kita juga menggunakan in to say how long it takes to do something. Kita menggunakan in untuk menyatakan berapa lama kita melakukan sesuatu. Contohnya, I completed the project in 4 weeks. Artinya it took me 4 weeks to complete it. Jadi saya butuh waktu 4 minggu untuk menyelesaikan proyek ini. I completed the project in 4 weeks. Dalam 4 minggu. Oke? Nah, yang perlu kita ingat, we do not use at, on, in before last, next, this, every. Jadi kita tidak perlu menggunakan at, on, in kalau sudah ada keterangan seperti last, next, this, every. Contohnya, I'll see you next Friday. Sampai ketemu Jumat depan. Jadi walaupun Friday itu adalah hari, kita tidak perlu menggunakan on. Jadi we don't say on next Friday. I'll see you on next Friday. Itu malah salah. Ya, jadi kalau sudah ada next, tidak perlu menggunakan on. I'll see you next Friday. Sampai jumpa Jumat depan. Atau kalau kita tidak menggunakan next, ya kita katakan I'll see you on Friday.
Sampai ketemu hari Jumat. Other example, she came to my office this morning. Dia datang ke kantorku pagi ini. Nah, ketika sudah ada this, kita tidak perlu menambahkan in. Jadi bukan she came to my office in this morning. Tidak perlu. Jadi kita bisa bilang she came to my office in the morning. Tapi kalau kita menggunakan this, maka kita tidak perlu menggunakan in. She came to my office this morning. Ini juga berlaku untuk last Friday, every morning. Nah, itu kita tidak perlu menggunakan preposition at, on, atau in. Oke, cukup jelas teman-teman? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan penggunaan at, on, in sebagai preposition of place atau tempat. Nah, bagaimana kita menggunakan at, on, in ketika kita berbicara tentang places or tempat? We use at for a specific point or event and around it. Jadi kita menggunakan at kalau kita merujuk kepada satu tempat tertentu atau kejadian tertentu dan seputarannya atau sekitarnya yang dekat-dekat sama point itu. Contohnya, at the bus stop. Jadi halte bis itu adalah suatu tempat yang spesifik tapi cukup luas. Jadi bisa aja dia di tempat duduknya atau dia berdiri atau di sekitarannya. Nah, itu kita sebut at the bus stop. At the party, dalam suatu event atau kejadian, dalam pesta. Nah, di dalam pesta itu kan dia bisa aja di dalam, di tengah-tengah atau di belakang atau mungkin di luar. Yang pasti dia sedang menghadiri pesta itu. Kemudian at the door, di pintu. Maksudnya dia berada di dekat pintu. Jadi mungkin ada seseorang yang mengetuk pintu. Kita bisa bilang somebody is at the door. Ada seseorang di pintu. Oke, at home, di rumah. At school, di sekolah. On digunakan for something located on the surface. Jadi kalau sesuatu ada di atas permukaan sesuatu yang lain, itu kita menggunakan on. Contohnya on the table, di atas meja, on the floor, di atas lantai. Jadi dia berada di atas permukaan benda lain dan bersentuhan, ya. Jadi kalau kita meletakkan buku di atas meja, kita katakan the book is on the table. Atau misalnya the toy, ada mainan di atas lantai. The toy is on the floor. Jadi berada di atas permukaan dan bersentuhan dengan meja dan lantai ini. Jadi termasuk di dalamnya nama jalan, ya. Kalau kita mau mengatakan alamat kita on this street, karena kita berada di atas permukaan jalan, seperti itu ya. Atau misalnya ada noda di baju kita, there is a stain on my shirt, karena dia ada di atas permukaan baju saya, maka saya juga menggunakan on. Oke, jelas ya. Oke, on juga digunakan for public transportation, untuk transportasi umum. Contohnya on the bus, on the train, on the plane. Jadi untuk public transportation kita menggunakan on. Kita tidak mengatakan I'm in the bus walaupun kita sebenarnya berada di dalam bis. Tapi for public transportation we use on, ya. On the bus, on the train, on the plane. Oke. Nah, kita juga menggunakan on for devices or pages. On television, di televisi. On page 7, di halaman 7. Kita menggunakan on. Atau kita juga mengatakan it's on the news. Kalau berita itu disampaikan melalui televisi. Seperti itu ya. On my website. Ya, jadi ada banyak contoh-contoh untuk devices or pages. Nah, lalu bagaimana dengan in? In is used for enclosed space. Jadi ruangan yang tertutup, bayangin seperti suatu kotak gitu ya. Kalau ada di dalamnya, kita masuk di dalamnya, kita menggunakan in. In a box, di dalam suatu kotak. In the car, di dalam mobil. In the classroom, di dalam kelas. Jadi kita berada di dalam ruangan tertutup. Loh, tadi on the bus, ini kok in the car? Bukankah itu juga suatu transportation? Jadi di sini agak berbeda sedikit. Kalau transportasi itu adalah transportasi yang besar, dipakai bersama-sama, itu kita menggunakan on.
Tetapi kalau itu adalah sesuatu yang lebih kecil seperti mobil, taxi, ya, in the car, in the taxi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada saat saya membandingkan pemakaian antara at, on, in ini ya. Kita lanjut dulu. Nah, kapan lagi kita menggunakan in? In kita gunakan for neighborhood or area. Ya, jadi contohnya in Jakarta. Jadi kota itu termasuk area ya. In Jakarta, in Surabaya, in Indonesia. Nah, tapi selain kota dan negara, neighborhood atau lingkungan juga kita menggunakan in. Contohnya in Citraland. Citraland ini suatu daerah. Nah, jadi bukan kota tapi hanya neighborhood atau daerah. In a garden, di dalam suatu taman. Nah, taman ini juga suatu area tertentu. Kita boleh menggunakan in. Oke. Selain itu kita juga bisa menggunakan in for groups. Contohnya in the team. Atau mungkin in the class. Class as in bukan ruangannya tapi kelasnya. I'm in the English class. I'm in the debate team. Nah, secara umum ini adalah ketentuan penggunaan at, on, in. Tapi terkadang penggunaan at, on, in ini juga kita harus melihat konteksnya. Yuk kita lihat perbandingannya ya supaya lebih jelas. Contohnya, ketika ada seorang yang mengetuk pintu, kita menggunakan at. Somebody is at the door. Artinya orang tersebut pasti berdiri di dekat pintu. Nah, tapi kalau ada tanda yang ditempel di pintu, maka kita menggunakan on. There is a sign on the door. Karena tanda itu diletakkan di permukaan pintu. Ya. Jadi ketika kita mengatakan berada di dekat pintu, kita menggunakan at, tetapi kalau sesuatu itu menempel di permukaan pintu, kita mengatakan on. Oke, selanjutnya, mari kita bandingkan pemakaian in the car. Ya, we are in the car. Kita ada di dalam mobil. Ketika kita bicara tentang mobil, kita juga bisa menggunakan on, tetapi pengertiannya berbeda. The cat is on the car. Nah, kalau kita menggunakan on itu artinya betul-betul berada di atasnya mobil, di atas atapnya mobil itu, seperti contoh di gambar ini ya. Jadi kucingnya ada di atas mobil. Lalu kenapa tadi kalau bus, train kita menggunakan on? Bukannya kita juga ada di dalam bis, ada di dalam kereta? Nah, lalu bagaimana membedakan kapan menggunakan in atau on di dalam kendaraan? Sebenarnya ada dua cara sih. Yang pertama, kita pikirkan apakah itu public transportation or private transportation. Biasanya kalau public transportation kita pakai on the bus, on the train, on the plane. Kalau itu private transportation, in the car, in the taxi. Atau ada cara yang lain. Bayangkan kamu naik ke dalam kendaraan itu. Apakah kamu bisa berdiri dan jalan di dalam kendaraan itu? Kalau iya, kamu pakai on karena kamu berjalan di atasnya. Tapi kalau kamu masuk ke dalam kendaraan itu, nunduk, masuk dan duduk, itu kamu pakai in, ya. Jelas ya, jadi seperti bis, kamu bisa naik dan berjalan di atasnya. Karena itu kamu pakai on the bus, on the train, because you can walk on the train. Kamu bisa jalan di atas kereta. Lalu on the plane, karena kamu bisa berdiri dan berjalan di dalam pesawat. Tapi kalau di dalam mobil, biasanya kita masuk langsung duduk. So, in the car, in the taxi. Ada contoh lain, in a helicopter. Helikopter juga begitu, kita masuk langsung duduk. Nah, kita menggunakan in, bukan on. Ya. Nah, semoga tips ini bisa menolong untuk membantu mengingat kapan menggunakan in atau on ya. Oke, kita lanjut lagi. Seperti tadi yang sudah kita pelajari, in digunakan untuk kota. I live in Surabaya. Tetapi ketika kita merujuk ke kota ini sebagai suatu poin atau titik di dalam perjalanan kita menggunakan at. Contohnya seperti ini. Jadi ada kereta api. Kereta api ini tentunya punya rute perjalanan. Lalu kita bertanya, do you know if this train stops at Surabaya? Kamu tahu nggak apakah kereta ini berhenti di Surabaya? Jadi kita tidak mengatakan, do you know if this train stops in Surabaya?
Nah, di sini teman-teman lihat walaupun Surabaya ini adalah kota, kita menggunakan at karena dalam kalimat ini kita sedang merujuk kepada satu titik atau satu poin yang dilewati di dalam perjalanan kita. Contoh lain, misalnya, I live in a small village. Aku tinggal di sebuah desa kecil. Kita menggunakan in. Tapi ketika kita mau mengatakan bahwa desa kecil ini adalah satu poin dalam perjalanan kita menggunakan at. We stopped at a small village on our way home. Kita berhenti di suatu desa kecil dalam perjalanan pulang. Kita lanjut lagi ya. Tom is in bed. Artinya Tom sedang tidur. Jadi walaupun Tom sebenarnya berada di atas tempat tidur, tapi ketika kita mau mengatakan dia sedang tidur, maka kita menggunakan in. Tom is in bed. Tapi kalau kita mau menekankan ada sesuatu di atas permukaan tempat tidur, kita menggunakan on. The books are on the bed. Selanjutnya, corner atau sudut. Ketika kita mengatakan sudut ruangan, kita menggunakan in. Okay? The sofa is placed in the corner of the room. Tetapi ketika kita mengatakan sudut persimpangan jalan, kita menggunakan at. The shop is at the corner of the street. Ya, toko itu berada di ujung jalan. Kalau dia ada di sudut atau ujung ruangan, kita menggunakan in the corner. Tapi kalau itu di ujung atau sudut jalan, kita menggunakan at the corner. Penggunaan at dalam kalimat their daughter is at university. Ini berarti anak perempuan mereka sedang belajar di universitas, ya, lagi kuliah. Penggunaan at university ini banyak digunakan dalam British English. Sedangkan dalam American English, mereka menggunakan in. My son is in college. Anak laki-lakiku sedang kuliah, ya, sama artinya. At university, in college. Berikutnya, my brother works at the bank. Saudara laki-lakiku bekerja di bank. Ini menunjukkan bahwa bank adalah tempatnya bekerja. Tapi belum tentu kalau saudara laki-lakiku saat ini berada di dalam gedung bank itu. Nah, kalau kita mau menekankan tentang keberadaan seseorang di dalam gedungnya, kita menggunakan in. Ya, contohnya, she is in the bank talking to the customer officer. Di sini kita menggunakan in karena kita mau menjelaskan keberadaan secara fisik di dalam gedung bank itu. Jadi di sini kita melihat bahwa at dan in bisa digunakan pada kata benda yang sama yaitu bank, tapi konteksnya berbeda. Ya, sama seperti ketika kita mengatakan she's at home, dia ada di rumah. Artinya dia nggak kemana-mana, lagi di rumah. Tapi belum tentu dia berada di dalam rumah. Bisa aja dia di halaman, di teras, atau di sekitar rumah. Tapi kalau kita mau menekankan dia sedang berada di dalam rumah, kita bisa bilang she's in the house. Nah, contoh lain lagi. I read your article in the newspaper. Aku membaca artikelmu di koran. Loh, newspaper itu kan halaman, koran. Lalu kenapa kita memakai in? Di sini kita menggunakan in karena newspaper di sini bukan berarti kepada lembaran-lembaran korannya, tetapi lebih ke arah medianya sendiri. Lebih ke arah institusi atau perusahaannya, ya. Jadi kita menggunakan in. Tetapi kalau kita mau mengatakan tentang halamannya, kita bisa menggunakan on. Contohnya, I read your article in the Daily News on page 7. Nah, karena ini menunjukkan dia ada di permukaan halaman 7, nah kita bisa menggunakan on. Tapi kalau berita atau artikel yang dibaca itu menggunakan devices atau alat-alat seperti handphone, komputer, kita menggunakan on. Contohnya, you can find the information on the company's website. Website biasanya kita akses di layar komputer atau di layar handphone, ya, jadi kita menggunakan on. Wah, cukup banyak ya aturannya ya. Karena itu memang terkadang pemakaian at
on dan in ini cukup membingungkan ketika kita belajar bahasa Inggris. Tapi saya harap penjelasan saya dalam video ini cukup membantu teman-teman untuk nggak bingung lagi menggunakan at, on, dan in. Kalau masih bingung, mungkin teman-teman bisa ulang lagi dari depan, atau kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komen. Tapi kalau sudah cukup jelas, teman-teman bisa lanjut nih. Let's practice. Kita coba dalam kalimat. Saya akan berikan beberapa pertanyaan. Nah, teman-teman coba untuk menjawab ya. Jangan lupa dicatat betul berapa supaya nanti bisa di-share di kolom komen. Yuk, kita mulai ya. Question number 1. I'll meet you the airport at 7 a.m. I'll meet you at the airport at 7 a.m. Kita menggunakan at karena airport ini adalah suatu tempat yang spesifik tapi cukup luas. Jadi kita bisa aja berada di dalam atau di parkiran atau mungkin di cafe yang di sekitaran airport. Karena itu kita menggunakan at the airport. Okay, question number 2. She lives London, but she's staying a hotel near the river. She lives in London, karena kota London kita menggunakan in, but she's staying at a hotel near the river. Okay, next. My birthday is June, but the party is Saturday. My birthday is in June, bulan kita menggunakan in, but the party is on Saturday, hari kita menggunakan on. Oke, lanjut. Question number 4. He's sitting the sofa watching TV. On the sofa. Okay, very good. Question number 5. We saw a beautiful painting the wall of the museum. On the wall. Okay, good. Question number 6. Let's meet the bus stop after school. At the bus stop. Question number 7. I read that story the newspaper yesterday. In the newspaper. Continue number 8. She's the train to Paris right now. On the train. Okay. Number 9. We usually go to church Sunday mornings. On Sunday mornings. Number 10. Let's meet Christmas Eve. On Christmas Eve. Okay. Let's meet at Christmas, but let's meet on Christmas Eve. Karena ada if, kita menggunakan on. Kalau hanya Christmas, kita menggunakan at. Tetapi karena Christmas Day, Christmas Eve, kita menggunakan on. Okay, so how many questions did you get correct? Saya sungguh berharap semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar bahasa Inggris. If you do feel that the video is helpful, you can like the video, you can share the video, you can also comment down below. And of course, if you haven't subscribed, please do subscribe and set the notification so you won't miss any of my future videos. Thanks for listening and see you later. Inggrisan yuk!